Selamat malam Ibu-ibu. Ibadah online pada malam ini akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, kita menyanyi dari PKJ 209 bait 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengkatakan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengaturkan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Pada malam ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka mata dan hati kami. Bersabdalah Tuhan, anak-Mu siap mendengarkannya. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan kekurangan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Sedemikian jauh firman Tuhan pada malam ini. Tema pada malam ini, sudahkah kita bermurah hati? Pembahasan tentang kasih bukanlah hal yang baru dalam kehidupan orang percaya. Mungkin ada banyak orang percaya yang merasa bosan dengan topik ini. Perihal kasih tak akan pernah berhenti untuk disampaikan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri
seorang pengikut Kristus. Salah satu karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bisa kita baca dari Lukas 6 ayat 36. Kristus menegaskan hal ini saat ia mengajar orang banyak di atas bukit. Berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang dalam kesulitan, bukan perasaan simpati yang diberikan dari luar saja, tetapi berusaha mengerti sehingga dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain alami. Rasul Yohanes mengatakan, jika seorang memiliki harta lebih tapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Bisa kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Mempunyai kemurahan hati berarti mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat. Ia tidak hanya menawarkan kata-kata, nasihat, mengupas panjang lebar ayat-ayat Alkitab di hadapan orang yang sedang dalam kesulitan tanpa berbuat apa-apa, melainkan ada sebuah tindakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan apa-apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 15-17. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Ibu-ibu yang terkasih, sudahkah kita melakukan kemurahan hati kepada saudara-saudara kita dalam kondisi saat ini? Banyak orang lain yang memerlukan pertolongan atau uluran tangan kita. Marilah kita saling membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Jangan sampai kita menutup mata buat saudara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, pada malam ini kami mengaturkan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada malam ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Pada malam ini Tuhan, kami hendak berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami. Kami juga mengaturkan terima kasih kami bisa beribadah dengan tenang, tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati aktivitasnya, Tuhan juga berkati pergumulan hidupnya. Begitu juga kami juga berdoa Tuhan untuk majelis, Bapak dan Ibu majelis, Tuhan berkati dalam pelayanannya dan aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk komisi lansia, komisi kaum bapak, komisi kaum ibu, komisi pemuda, komisi taruna, dan komisi sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit,
yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada malam ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih menghadapi COVID-19. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Begitu juga kami serahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pergumulan hidup. Tuhan berkati pergumulannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita memuji Tuhan, bahasa kasih untuk doa berkat. Kami mohon Bapak Pendeta Guntur Harimukti. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa
anak terkasih, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman sesuai firman Tuhan yang tadi telah diberitakan. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita sorgawi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal dan tercurah atas kita semua yang mengikuti ibadah online mandiri ini, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.